Mengcover gitar atau mengcover lagu adalah sebuah aktivitas menirukan seseorang atau menirukan sebuah lagu secara akurat atau secara mirip, dan biasanya dibuat semirip mungkin, bahkan sampai soundnya, sampai jenis gitarnya disamakan, dibuat sama, atau bahasa saya itu ketuplek mirip, ya dimiripkan, ya bahkan sampai beli buku dan segala macam agar kita boleh main seperti lagu itu. Nah, banyak tujuan kita mengcover gitar. Ada having fun, atau tujuannya mencari sesuatu. Ya, jadi itu adalah mengcover. Nah, oke, saya lanjutkan. Jadi, bolehkah kita mengcover? Jawabannya adalah sangat boleh dan sangat perlu, dan malah saya mewajibkan teman-teman mengcover sebuah lagu. Nah, tentunya saya berharap dari video ini teman-teman mendapat sesuatu lagi, bahwa kenapa kita harus mengcover lagu, mengapa kita harus memainkan lagu orang secara akurat, secara mirip. Banyak sekali kegunaannya, ya. Saya mau kasih tahu sama teman-teman, inilah aktivitas saya setiap hari, ya. Saya mengcover lagu dan bahkan saya beli beberapa buku. Ini saya ada di kosan, teman-teman. Buku saya banyak banget yang di Bandung. Ya, saya sedang di Tangerang sekarang, saya sedang kuliah musik. Nah, berani berapa saja buku yang saya bawa. Ya, ini adalah buku-buku saya untuk mengcover sebuah banyak lagu, ya. Ini dari album Luca Mantovani, ya. Ini adalah dari Larry Basilio. Ya, ini dari Larry Basilio, ya. Biar teman Basilio. Dan ini adalah gitaris favorit saya, Blues Saraceno. Nah, jadi deal sepakat, saya adalah orang penggila cover, ya. Nah, saya akan jelaskan dan saya akan beri tips buat teman-teman. Tapi sampai sini dulu saya mau bilang, kalau teman-teman memang mengcover lagu tanpa tujuan, hanya untuk having fun dan tidak mau dibebankan sesuatu, atau tidak mau ya cukuplah teman-teman having fun, ya silakan teman-teman boleh tidak lanjutkan video ini, karena saya ke depan akan memberi tips-tips, ya, buat teman-teman, ya. Karena ada beberapa teman-teman yang mengcover emang having fun saja, dan saya mau katakan bermusik itu bebas. Bahkan dosen saya bilang, bahkan kita diam pun, nggak ngapa-ngapain pun, itu adalah sebuah karya musik. Jadi teman-teman silahkan, kalau teman-teman yang hanya mengcover lagu, sekali lagi itu boleh, sangat boleh. Dan kalau tujuannya having fun dan tidak ingin ada pencapaian apa-apa, misalkan hanya atau untuk pensi atau untuk ikut festival, lomba, seperti saya dahulu, saya ikut lomba, saya ulik lagu Metallica, Yngwie Malmsteen, ya silakan, ya. Nah, tapi hari ini saya memberi tips buat teman-teman agar teman-teman saat mengcover itu mendapat sesuatu dan mendapat faedah yang banyak dari pengcoveran teman-teman. Ya, buat teman-teman sepakat dilanjutkan video ini, saya akan jelaskan buat teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sampai sini tetap setia menonton. Saya mau jelaskan tips-tips mengcover, ya. Yang pertama adalah melatih akselerasi teman-teman, ya, mempertahankan teman-teman punya skill, kemampuan, dan menambah. Bahasa gampangnya adalah biar kita punya mengalami apa yang gitaris itu alami. Misalkan saya mengulik lagu dari Joe Satriani, atau saya mengulik lagu seperti Blues Saraceno dari gitaris apapun. Nah, minimal saya bisa memainkan seperti itu, seperti John Petrucci. Wah, saya pengen main seperti John Petrucci. Dan itu menambah akselerasi, itu luar biasa, ya. Jadi teman-teman tahu bahwa standar kecepatan saya serupa dengan John Petrucci, standar kecepatan saya serupa dengan Yngwie Malmsteen dan sebagainya. It's okay, itu yang pertama. Itu bagus. Jadi teman-teman punya standar, saya pun standar seperti itu. Kalau saya bisa mainkan lagu Steve Vai misalkan, saya mainkan lagu Joe Satriani misalkan, berarti saya punya kemampuan yang mumpuni atau kemampuan yang minimal, ya, serupa saat dia memainkan. Yaitu adalah sebuah kepuasan tersendiri. Nah, yang kedua, jangan lupa teman-teman, ini kalau boleh teman-teman cek nada dasarnya apa, cek moods-nya apa,
cek skalanya apa. Kenapa ini penting? Karena ke depan agar teman-teman nanti bikin lagu sendiri atau mengaransemen lagu, atau teman-teman nanti menciptakan lagu, gabung dengan band, jam session, ketemu musisi lain, teman-teman itu apa istilahnya ya, punya hal yang bekal yang saya tahu saat saya ngulik lagu ini, saya tahu nih moodnya Dorian, Lydian, atau skillnya apa. Waktu Ingui saya dapat Phrygian dominan dan sebagainya, dan saya bisa aplikasikan dalam lagu tersebut, dan kelihatan wawasan teman-teman bertambah. Karena jujur banyak murid-murid saya jago banget main gitarnya, mirip sekali main lagu Dream Theater waktu itu dia mainkan, saya lupa judulnya apa. Tapi saat saya tanya, yuk improv yuk, saya kasih chord sederhana, cuman A minor, D7, muridnya cuman bengong. Kak, saya nggak bisa, saya nggak tahu mau kemana. Oke, berarti nggak sayang ya seperti itu. Dia hanya bisa mirip aja, dia dapat licksnya dapat dia, tapi dia tidak tahu menerapkannya di mana. Jadi teman-teman, yuk tolong cek aja, harus dicek nada dasarnya apa dan alasannya apa. Nah kalau teman-teman buntu, misalkan gini, misalkan gini, kalau teman-teman lagi ngulik lagu, terus bingung kok nada dasarnya bisa seperti ini scale-nya, teman-teman bisa share ya, bisa drop di kolom komen. Kita berbagi ya, kalau saya ada waktu, dan walaupun saya tidak janji cepat merespon, tapi yuk kita coba minimal, kalaupun saya bisa langsung saya jawab dengan mengetik. Kalau tidak, saya akan buat sebuah konten, karena saya jujur saya perlu masukan di teman-teman, materi-materi untuk saya membuat video ya. Mungkin diantaranya adalah dari pertanyaan teman-teman tersebut. Oke, nah jadi seperti itu. Dan yang ketiga, nah ini memang, jadi yang pertama tadi ya akselerasi, kecepatan ya. Yang kedua adalah tekniknya apa, skillnya apa, jadi kandungan di lagu itu apa, teman-teman coba ketahui. Nah yang ketiga ini keren ya, kalau teman-teman bisa lah mencari soundnya. Kenapa sound seperti ini, kadar delaynya berapa, distorsinya apa. Ya terlepas dari dia pakai pakai foot whammy segala macam yang teman-teman gak punya, it's okay. Teman-teman belajar ini kadar distorsinya berapa, itu keren. Ya waktu teman-teman nanti tampil di panggung, teman-teman punya settingan yang wow seperti itu. Saya jujur saya habis-habisan pernah mencari setelan Ingui gimana waktu dulu ya, waktu saya SMA, setelan si Satriani kan bisa gini suaranya ya, saya cari. Ya seperti, jadi kita dapat sound yang enak. Jadi teman-teman terbiasa nanti kalau punya ampli, atau walaupun seperti saya ini dari Guitar Rig saya ambil soundnya. Di minimal ada kepuasan tersendiri, saya pengen punya sound seperti itu. Ya, nah jadi karena gitaris yang dewasa menurut saya adalah yang punya suara sound yang menarik menurut saya ya. Jadi kelihatan sekali. Nah lalu yang berikut adalah saat mengulik, harus sabar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman gak beres, bukan berarti teman-teman gagal. Buat saya, uliklah yang semampu dulu. Misalnya ulik intronya dulu. Atau mau ulik bagian tertentu yang gak semua lagu. Karena biasanya kita cepat frustasi. Wah, pusing ah. Baru 2 bar teman-teman pusing. Santai aja. So teman-teman per part aja di kalau saya potong-potong tuh, saya bagi-bagi. Misalkan saya ngulik di bagian melodi depannya dulu berapa bar. Ya udah, pencapaiannya seperti itu. Kalau mau selesainya kapan, saya sih nggak ngasih deadline, karena saya kan nggak tahu seberapa jauh tangan saya bisa mengadaptasi lagu tersebut. Tapi minimal sekali lagi, kalau saya punya ilmunya kan lumayan. Kalaupun nggak kekejar, tapi saya udah dapat. Contoh ya, maaf saya sebutkan nama gitaris ini terus karena yang paling populer biar teman-teman tahu. Saya pernah ngulik lagu Stevie Vai, dia lagunya main di E dan dia pakai Lydian, dan saya sampai sekarang jujur nggak keulik lagunya dan saya gagal. Saya tidak berhasil memainkan persis dengan apa yang dia mainkan. Tapi saya punya wawasan yang wow, amazing gitu ya. Jadi saya bisa terapkan di lagu saya bisa terapkan dalam karya saya, dalam band saya, dalam aktivitas saya bermusik sehari-hari. Nah jadi seperti itu. Ya teman-teman, itu saja sih teman-teman tip dari saya dalam mengcover. Jadi ya teman-teman silahkan mengcover sekali lagi. Ayo mengcover lagu, ya itu luar biasa. Karena ada beberapa gitaris juga bilang, kamu harus berkarya, betul. Tapi kalau kita nggak punya modal, kita nggak bisa berkarya, betul ya. Kita kumpulkan modal dulu, ya walaupun tidak original, tapi nanti lama-lama akan keluar
style kita bermain seperti apa. Ya karena jujur tidak ada yang original di dunia ini. Sekali lagi ya, tidak ada yang original di dunia ini. Ya buktinya Ingui saja terpengaruh oleh Jimi Hendrix dan beberapa gitaris juga terpengaruh dari Eddie Van Halen dan sebagainya. Jadi tidak ada yang original dalam dunia ini. Tenang aja teman-teman. Tapi kalau style itu bisa teman-teman lahirkan ya dengan gaya teman-teman. Mungkin style itu bisa dari sound, dari permainan ya. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Silahkan mengulik, silahkan mengcover. Saya siap bantu, asli saya siap bantu selagi saya bisa jawab. Kalau teman-teman punya kesulitan, silahkan ya bertanya, drop di kolom komen apa yang perlu teman-teman apa yang perlu saya jawab dari pertanyaan teman-teman saat teman-teman mengcover sebuah lagu. Oke. Ya, semoga jelas, clear semuanya, dan teman-teman mendapat manfaat dari video ini. Buat teman-teman merasa mendapat faedah dari video, silahkan share. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang mau nge-like, harus teman-teman yang merasa senang video ini kasih like. Yang beli super thank, silahkan. Itu sangat bermanfaat buat saya untuk kedepannya. Oke, itu saja. Sampai ketemu di video berikutnya. Semangat belajar. Salam sang gitaris.